Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat. Kali ini saya akan membahas penjelasan mengenai rumus-rumus. Ini berdasarkan permintaan juga. Langsung saja nih. Jadi rumus ini ketemunya dari mana? Ini yang pertama, rumus tentang sudut. Sudut ini yang ada garis sejajar. Kalau diketahui seperti ini, nah ini sengaja sudah disiapkan tempatnya untuk nanti yang rumus yang dipakai atau yang diingat-ingat gitu, yang diingat supaya mudah mengingatnya. Sekarang yang akan dicari ini adalah sudut X ini, sudut X, sudut yang ini. Nah, kalau di sini ada diketahui atau tidak diketahui, pokoknya ini yang mau dipakai ya. Ini misalnya di sini A derajat, yang di sini B derajat. Maka yang pertama kita perpanjang ini yang sini ini yang ditanya sudut X ini ya. Nih, kita perpanjang dulu ini garis yang ini. Dari sini kita perpanjang, maka di sini akan terbentuk ada sudut dalam berseberangan. Masih ingat? Ini sudut dalam berseberangan ini. Karena di sini diketahui B, berarti di sini sama B juga. Ini dalam berseberangan. Ya. Nah, sekarang ada satu segitiga nih. Satu segitiga ini sudah ada sudut A dan sudut B. Tinggal ini yang satu lagi, misalnya saja di sini sudut Y. Ini dalam satu segitiga jumlah besar sudutnya 180, sudah tahu ya. Maka di sini A ditambah B nih di dalam segitiga yang ini. Nih. A ditambah B ditambah Y. Jadi ini. Atau Y ditambah A ditambah B. Ya terserah menulisnya mana dulu. 180 derajat. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini X dengan Y hubungannya seperti ini. Sudut lurus. Ini juga 180 derajat. Berarti di sini Y ditambah X juga 180 derajat. Jadi jelas sekali terlihat di sini. Ini Y ditambah sekian. Ini Y ditambah sekian, berarti sekian sama dengan sekian gitu ya. Ini di sini yang sama adalah ini X sama dengan yang ini. A ditambah B. Itu. Jadi itu penjelasannya. Ini jadi yang B-nya di sini kan, jadi sama saja ya. Jelas ya? Nah, untuk yang dihafalkan di sini, ini nanti untuk dihafalkan, ini yang ini. Jadi kalau yang ditanya ini, maka A ditambah B. Jadi kalau dihafalkan seperti ini. Sudah cukup. Sekarang yang nomor 2 yang berikutnya, ini sudut di dalam lingkaran ya. Ini dua tali busur membentuk sudut. Ini berpotongannya di dalam lingkaran, jadi namanya sudut dalam lingkaran. Sudut dalam lingkaran ini. Ini juga sengaja sudah diberikan satu lagi di sini untuk rumusnya yang untuk diingat-ingat gitu ya. Kalau yang ditanya X ini sebetulnya ada dua sama ini. Ya, bertolak belakang. Nih, yang ini dengan ini X, jadi dua-duanya sama. Nanti dihafalkannya yang dua-duanya ini boleh, yang ini juga sama saja. Kita pakai bantuan juga sekarang. Nah, kita pakai bantuan garis ini misalnya. Tidak harus ini, sebetulnya ke sini juga bisa. Kita ambil satu saja, kita butuhkan satu. Jadi kita butuhkan yang ini. Maka di sini akan terlihat ada satu segitiga. Ya, mirip yang tadi. Masih mirip yang tadi. Jadi kita umpamakan di sini sudut-sudut yang ada di sini, misalnya kita beri nama P, yang ini Q misalnya. Jadi sudah ada dua sudut, satu lagi yang ini sama kayak tadi lagi saja nih. Ya. P, ini Q.
ini Y. Nah, ini dalam satu segitiga jumlah sudutnya 180 derajat. Sudah. Jadi mirip yang tadi ini, masih sama ya. Sekarang yang X dan Y juga begitu, membentuk 180 derajat juga sudut lurus. Ini. Jadi X ditambah Y juga 180. Ini berarti ini Y sama, ditambah dengan ini berarti sekarang yang ini adalah X sama dengan P ditambah Q. Nah, hanya bedanya di sini P-nya ini sudut keliling. P sudut keliling. Nah, nanti yang dihafalkan itu ini busurnya. Sudut keliling busurnya yang ini. Nah, sudut P busurnya yang ini. Jadi yang dilihat nanti busurnya. Sedangkan yang sudut Q ini busurnya yang itu, yang di depannya. Yang jelas di sini jadi X sama dengan ini, X sama dengan P ditambah Q. Ya, gitu ya. Jadi yang ini. Nah, untuk menghafal yang ini nih. Yang digambar yang ini untuk menghafal. Kita pakai ini sama saja sebetulnya ya, dua-duanya. X-nya mau yang ini, yang atas atau yang bawah sama saja karena bertolak belakang. Sama yang ditanya manapun, yang X yang atas atau yang bawah itu sama saja. Ini kalau mau dilihat sudut kelilingnya seperti tadi P dengan Q ya. Ini. Nah, P berarti sudut kelilingnya P. Jadi yang dihafalkan begini aja. Ini P busurnya ini. Ya. Lalu yang Q busurnya itu. Jadi yang dihafalkan busurnya, jadi mudah menghafalnya. Ini X kan ini. Ya. Jadi busurnya yang dipakai depan, belakang gitu. Jadi mudah. Jadi menghafalnya mudah kalau lihat busurnya. Ini busur yang ini, sudut kelilingnya Q, itu sudut yang busur yang ini, sudut kelilingnya P gitu. Jadi mudah menghafalnya. Depan, belakang. Ini ditambah. Sudah gampang sekali ya. Ini X, mau yang ini atau ini, terserah, pokoknya yang dipakai depan, belakang. Itu busurnya. Kalau yang depan ini, lihat sudut kelilingnya. Nah, gitu. Ini busurnya ini, lihat sudut kelilingnya. Nah, gitu. Sudah mudah sekali ya. Nah, sekarang masih satu lagi karena ini sudut dalam, sekarang tinggal sudut luar. Sudut yang dibentuk oleh dua tali busur, ini tali busurnya PQ dengan RS misalnya ya. Tapi berpotongannya bukan di dalam lingkaran. Kalau tadi di dalam lingkaran, sekarang ini diperpanjang dulu, berpotongannya di luar. Jadi ini kita sebut saja sudut luar. Ya, sudut luar lingkaran. Nah, ini yang akan kita cari. Sama lagi kita pakai garis pertolongan lagi. Ya. Yang ditanya ke sini kita pakai garis pertolongan, jadi ada segitiga lagi. Ini ada satu segitiga sama seperti tadi ya. Ini misalnya A, kalau yang ini B, pakai huruf apa saja itu ya, sama saja. Ini A, ini B. Sekarang sudah ada 3 segitiga. Jadi dalam satu segitiga ini berarti X ditambah A ditambah B. Ini 180 derajat. Lalu yang ini, yang seperti tadi lagi nih, A di sini kita pakai Y lagi aja biar sama seperti tadi. Ini juga sama membentuk sudut lurus, sama. Jadi A ditambah Y juga 180 derajat. Sekarang ini yang sama A, ini A juga, ini A juga. Jadi A ditambah X ditambah B. Yang ini A ditambah Y. Berarti Y sama dengan X ditambah B. Atau mau ditulis mana dulu terserah. Mau X ditambah B dulu juga boleh nih. X ditambah B berarti ini sama dengan Y. Nah ini. Sedangkan yang kita cari adalah X. Karena yang kita cari X, maka X berarti sama dengan Y, lalu B-nya sini jadi dikurang. X sama dengan Y dikurang B. Berarti sekarang untuk
memudahkan menghafal. Sama kayak tadi, lihat busurnya. Y, ini yang ini, Y, lihat busurnya ya. Tadi Y dikurang B. Y yang ini, busurnya berarti ini, ya kan? Lalu dikurang B. B yang ini, sudut keliling ya. B yang ini, busurnya ini. Nah, jadi busurnya besar dikurangi busurnya kecil. Pokoknya nih X, lihat saja ke depan gini. X ini ke depan, ini busurnya ini. Busurnya ini langsung lihat sudut kelilingnya mana? Oh, ini. Terus dikurangi yang kecil ini. Busur yang ini, lihat sudut kelilingnya mana? Nah, ini. Sudah, gampang saja begitu. Ya. Jadi masalah huruf hanya untuk mempermudah saja. Sebetulnya yang penting yaitu lihat gambarnya saja. Ya, lihat gambarnya ini seperti ini. Jadi menghafalnya mudah, depan belakang. Gitu. Sudah cukup paham ini ya. Nah, sekarang tinggal untuk rumus yang lain, ini yang berkaitan dengan segitiga. Nah, ini segitiga dengan sudut istimewa ya. Waktu itu sudah ada segitiga siku-siku dengan sudut istimewa, hanya langsung rumus dan contoh soal. Nah, sekarang penjelasan rumusnya kenapa seperti itu. Ini kalau ada segitiga siku-siku yang sudutnya 60, ini kan sudah jelas 90, maka masih 90 lagi, yang satunya 60, berarti yang satunya lagi pasti 30. Ini 90 juga, jadi seperti ini. Sekarang kalau kita buat garis ke sini, ini dengan membentuk sudut 60 derajat, ini 60 derajat, nah ini kurang ke sini sedikit ya. Pokoknya yang dimaksud seperti ini. Ini berarti segitiga sama sisi. Nih, segitiga sama sisi. Kalau ini 60, karena ini 90, maka di sini berarti 30. Nah, ini 30 itu 30, berarti ini segitiga sama kaki. Jadi kalau dipisahkan, segitiganya ada dua, begini. Yang ini sama kaki, yang ini sama sisi. Jadi sisinya misalnya yang ini, yang sama sisi misalnya. Sisinya misalnya A. Nah, ini. Berarti ini A semua. Nah, yang ini pun A, ini juga A kan, ini tadinya menempel di sini kan ini, ya. Nah, ini juga, yang ini juga A. Jadi seperti ini. Nah, kalau dikembalikan ke segitiga yang tadi, maka ini berarti A yang ini, yang pendek ini. Yang pendek itu yang dekat dengan 60 derajat, ya, yang sisi siku-siku yang pendek dekat dengan 60 derajat. Sedangkan sisi miringnya ini, karena ini A, ini juga A, berarti 2A. Ya. Jadi kalau ini, misalnya ini diketahui A. Ini diketahui A, yang ini A, ini A. Jadi sisi miringnya jadi 2A. Ini sisi miringnya 2A. Nih. Jadi kalau diketahui yang ini diketahui, misalnya ini diketahui 7. Nah, ini pasti 2 kalinya 7 gitu. Ya, karena ini seperti ini. Ini A, ini juga A gitu. 2A. Nah, sekarang untuk mencari yang ini, sisi yang satunya lagi, ini pakai Pitagoras. Kalau ini A, berarti yang ini, yang sisi miring yang dikurangi ya, kalau Pitagoras ya. Berarti 2A dikuadratkan, dikurangi yang ini, yang A kuadrat. Nah, ini dikuadratkan jadi 4A kuadrat ini ya, yang ini ya. 4A kuadrat dikurangi A kuadrat, berarti masih 3A kuadrat. Nah, yang A kuadrat bisa keluar, bisa diakar ini. Sedangkan 3-nya masih di dalam akar. Maka ini berarti ketemunya A akar 3. Jadi kalau ini 7, ini berarti 2 kalinya 7 berarti 14. Nah, yang ini berarti
7 akar 3. Seperti itu. Nah, ini sudah disediakan yang seperti tadi ya, tiga-tiganya ini. Ini yang tadi yang sudah ketemu, ini. Jadi kalau diketahui ini, maka yang ini 2 kalinya, ini tuh yang pendek, yang dekat 60 ya, sisi siku-siku yang pendek. Maka sisi miringnya 2 kalinya yang pendek. Nah, ini tadi sudah ketemu, ini kali akar 3 gitu, tinggal begitu aja. Berarti ini akar 3. Jadi kalau di sini 7 ya, di sini 7 akar 3 gitu. Sekarang bagaimana kalau sisi miringnya yang diketahui? Nah, sisi miringnya tadi di sini 2 kalinya yang pendek. Sekarang kalau sisi miringnya diketahui, sekarang yang pendek berarti sebaliknya. Yang pendek berarti bukan 2 kalinya tapi setengahnya. Gitu kan? Jadi ini setengahnya dari sisi miring. Berarti yang ini jadi setengah P. Nah, ini jadi mudah saja. Lalu yang ini bagaimana? Ini kan tadi yang panjang, sisi tegak yang panjang, A akar 3 gitu ya. Pendek akar 3. Pendek kali akar 3. Nah, ini di sini setengah P, berarti di sini juga tinggal setengah P akar 3 gitu. Jadi mudah saja ya. Sudah jadi begini, sudah ketemu. Jadi kalau di sini misalnya 10, misalnya di sisi miringnya 10, berarti ini setengahnya dari 10. Berarti ini 5. Nah, di sini setengah dari 10, 5 akar 3. Ya sudah, gampang. Lalu yang ini, tinggal yang ini sekarang. Satu lagi. Kalau yang diketahui sisi tegak yang panjang ini. Sisi siku-siku yang panjang. Nah, ini nanti kita cari yang ini dulu. Yang tadi yang A ya, kita berdasarkan yang ini nih ya. A akar 3 sekarang diganti dengan K. Maka di sini berarti nanti kita cari yang ini. Kita ambil dari sini nih. A akar 3 diganti dengan K. Jadi A akar 3 sama dengan K. Maka A berarti K ini dibagi akar 3. Nah, supaya hilang pecahannya, akar 3 itu pecahan ya. Ini dikalikan dengan 1. 1 itu akar 3 per akar 3 itu 1. Nah, ini akar 3 kali akar 3 itu jadi akar 9 boleh, akar 3 kuadrat boleh, atau ini sama saja bisa diakar jadi 3 ya. Makanya di sini ini K kali akar 3, sedangkan yang ini akar 3 kali akar 3 jadi hilang akarnya jadi 3. Jadi K akar 3 per 3 sama saja sepertiga K akar 3. Ini yang ini. Yang ini sepertiga K akar 3. Nih. Sedangkan yang ini bagaimana? Sisi miring itu 2 kalinya ini. Kalau 2 kalinya tinggal ini aja. Ini kan 1 per 3. Nah, kalau 2 kali ya 2 per 3. Mudah saja kan? Nah, itu. Sudah ketemu. Oke. Satu lagi ya. Ini yang sudut 45 derajat. Sudut 45 derajat masih ingat? Ini siku-siku 45, pasti di sini 45 juga kan 90 ya. Nah, kalau di sini A diketahui A, maka di sini pasti sama. Ini kan segitiga sama kaki, segitiga siku-siku sama kaki. Kalau ini A, maka yang ini pasti A juga. Nah, sedangkan yang di sini ini dihitung dulu. Oke. Ini kan sisi miring, berarti A kuadrat ditambah A kuadrat ini. Ini ditambah ini. Dikuadratkan ya. A kuadrat ditambah A kuadrat kan jadi 2A kuadrat. Nah, yang A kuadrat bisa diakar. Nih, sedangkan 2-nya masih di dalam akar. Jadi sisi miringnya ketemunya A akar 2. Oke. Mudah semuanya ya. Ini tinggal satu lagi nih. Kalau diketahuinya sisi miring. Diketahui sisi miring, nanti yang ini sama, jadi cukup
sekali saja menghitungnya. Sekarang akar 2 diganti dengan M. Nih, ya. Akar 2 sama dengan M. Maka A berarti M dibagi akar 2. Sama kayak tadi, dikalikan akar 2 per akar 2. Nih, ya, supaya akar 2-nya hilang ya. Maka jadi M akar 2. Nih ya. M akar 2. Akar 2 kali akar 2 jadi 2. Jadi per 2 sama saja setengah. Jadi sama saja setengah M. Nih, sama saja kalau per 2 berarti setengah M akar 2. Sudah itu ya. Untuk kali ini sekian rumus-rumus yang karena kemarin langsung dipakai saja, mungkin ada yang bingung ini dari mana gitu ya. Nah, itu ketemunya seperti itu. Mudah-mudahan paham. Ya, lain kali mungkin nanti ada lagi ya, nanti ditambah lagi. Untuk kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini nah, di sini ya, ini tadi lupa ini sama ya, ini ya, karena segitiga siku-siku sama kaki ya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.